Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo, kali ini aku mau share cerita pengalaman-pengalamanku waktu aku numpang ke kamar mandi atau ke toilet umum. Iya, jadi aku tuh beser banget dan susah banget untuk nahan itu gitu. Ya udah langsung aja ya. Jadi ya beberapa kali aku sering banget numpang ke toilet umum, entah itu di restoran atau di pom bensin atau di Alfa, Indo, kayak gitu deh. Terus ada beberapa toilet yang ternyata ada merekanya gitu, kelihatan nggak sengaja. Tapi ada juga toilet umum yang ya udah nyantai aja, nggak ada apa-apa, nyaman gitu, bersih. Waktu itu aku inget banget dari Ancol. Jadi aku keadaannya tuh lagi batuk parah. Jadi apa ya, kayak tenggorokan kan gatel, otomatis kalau kering tenggorokannya langsung gatel, langsung batuk. Terus akhirnya aku banyakin minum air putih biar ya ngurangin rasa gatel di tenggorokan lah. Padahal waktu itu mau pulang aku sempet kayak ke kamar mandi dulu. Habis dari kamar mandi terus pulang, di jalan belum jauh dari Ancol langsung kebelet lagi. Terus mana jalanan macet kan, akhirnya yaudah deh buru-buru nyari entah pom bensin atau restoran yang terdekat lah, karena udah nggak tahan banget daripada ngumpul di mobil kan waktu itu. Terus akhirnya nyampe lah di salah satu resto Sorabi yang lumayan gede. Terus buru-buru turun dari mobil. Pas nyampe parkiran langsung lari, langsung masuk, langsung bilang ke orangnya numpang ke kamar mandi. Terus ditunjukin kamar mandinya di mana, langsung masuk. Dan ternyata kamar mandinya itu di lumayan belakang. Terus keadaannya tuh kayak ngelewatin lorong gelap gitu. Pas mau ke toilet aku lihat ada kayak pakai baju pegawainya yang aku tanya di depan itu. Terus ya udah aku bilang kan, permisi mbak, ke kamar mandi buru-buru. Terus abis buang air kecil, pas keluar lagi si mbak itu tuh masih ada. Ya udah permisi lagi, terus jalan. Abis jalan terus ya udah kan, karena udah numpang ke toilet ya makan juga lah di situ. Pas makan anakku tuh pengen buang air kecil juga. Terus ya udahlah diantar buang air kecil ke kamar mandi yang tadi aku buang air kecil. Pas baru di depan lorong, anakku tuh nggak jadi, mama aku nggak mau ke kamar mandi, nggak jadi. Terus aku nanya kenapa, nggak mau mah, itu takut, itu takut. Terus aku nanya takut apa, itu mah itu takut itu. Dia nunjuk ke arah si mbak-mbak yang aku bilang pakai seragam karyawan gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, itu mbak-mbak yang kerja di sini, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi anakku tuh nggak mau, dia tetap nggak mau. Terus si mbak itu ternyata nengok. Pas nengok matanya nggak ada, jadi kayak bolong aja gitu, kayak bolong aja gelap. Mukanya pucat banget, terus matanya nggak ada. Tapi pas pertama aku lewat itu si mbak itu nunduk, jadi aku juga nggak merhatiin, nggak ngerti kenapa kok ternyata ya itu bukan orang gitu. Terus anakku nangis, akhirnya ya udah ya ayo nggak jadi kencing. Terus udah berlalu. Terus waktu itu juga aku pernah mau ke kampung nganterin kakekku yang lagi sakit. Akhirnya kita satu mobil arah ke Kuningan.
mampir lah di rest area. Terus buang air kecil. Pas buang air kecil itu ya kamar mandinya lumayan lah ya, lumayan kotor, bau dan lain-lain. Tapi padahal rame loh, di luar kamar mandinya rame, di kamar mandinya enggak. Pas buang air kecil kan sama Mimi berdua gitu, buang air kecil, aku keluar, terus aku cuci tangan tuh sambil di depan cermin. Terus aku bilang, "Mi udah belum?" Mimi jawab di kamar mandi sebelah, "Belum, tungguin." Oh ya udah, aku cuci tangan. Terus nungguin gitu mungkin 1 menit. Aku nanya lagi, "Mi udah belum? Buruan, lama banget sih." Tahu nggak? Mimi tiba-tiba muncul dari pintu luar kamar mandi sambil manggil, "Roy, ngapain sih di kamar mandi lama banget? Buruan, orang kita mau jalan lagi." Kaget dong. Tadi yang nyautin siapa di kamar mandi? Terus pas aku nengok ke arah bawahnya, karena kan di bawahnya tuh pintunya kayak ngegantung gitu kan, jadi kolongnya tuh kelihatan. Terus di kolongnya tuh nggak ada kaki orang atau apa, jadi nggak tahu yang nyautin itu siapa. Terus waktu itu juga aku pernah di pom bensin, jadi udah kebelet banget, naik motor terus udah kebelet banget. Aku minta buru-buru, "Aduh, aku mau pipis nih, ke kamar mandi dong, ke kamar mandi." Akhirnya ya udahlah ya, nyari toilet terdekat ya ada pom bensin, mampir. Pas mampir tuh toiletnya tuh kan di pom bensin ada beberapa toilet yang emang ada yang tunggu, ada yang jaga gitu, kita bayar 2.000. Ada juga yang ya udah nggak ada penjaganya. Ini tuh kayak nggak ada penjaganya, terus nyari ada tulisannya toilet gitu, ada tanda panahnya. Dianterin lah ke situ. Pas dianterin ke situ ada 2 pintu. Yang satu pintunya itu lambang untuk laki-laki, yang satu lambang untuk perempuan. Dan itu tuh lumayan gelap karena kayak lewat basement dulu, lewat bawah dulu, terus di sebelahnya itu ada 2 pintu kamar mandi. Awalnya masuk ke kamar mandi yang lambangnya perempuan, tapi kok gelap. Terus ya udahlah ya, ke lambang yang laki-laki. Pas aku masuk, lampunya otomatis nyala, jadi nggak ada cetrekan gitu, kayak sensor kalau ada orang masuk otomatis nyala. Pas masuk tadinya nggak apa-apa deh, nih di toilet laki-laki lampunya nyala, pipis di situ aja. Pas masuk, ternyata toiletnya tuh emang khusus laki-laki, untuk yang buang air kecilnya berdiri. Terus ya udah kan keluar. Terus aku bilang, "Gimana nih, kamar mandi yang perempuannya nggak nyala lampunya?" Tapi katanya tuh, "Udah nggak apa-apa, masuk aja daripada ngompol. Nanti juga lampunya nyala sendiri kalau masuk." Tapi kan udah gimana ya? Di satu sisi udah kebelet, sisi lain juga takut karena lampunya bener-bener ya udah nggak nyala. Tapi udah nggak apa-apa, masuk aja. Nanti lampunya otomatis nyala. Digituin terus kan akhirnya. Ya udah deh, daripada ngompol, mungkin bener kali ya pas masuk lampunya nyala. Dan itu keadaan aku lagi datang bulan. Tahu nggak, pas aku masuk di pojokan kamar mandinya tuh lumayan gede. Di pojokan kamar mandinya itu aku ngeliat ada perempuan lagi berdiri yang lumayan tinggi banget, agak bungkuk tapi kurus gitu. Terus rambutnya ya aku nggak kelihatan karena kan gelap kan, jadi yang aku lihat cuman bajunya aja gitu, tinggi, kurus. Dan pas pintunya ditutup, pintu kamar mandinya kan, yang satu nungguin aku di luar kan, yang nungguin aku di luar kamar mandi ini dia nutup pintu kamar mandi. Sedangkan aku ketakutan karena pas pintunya ditutup itu gelap total, bahkan untuk ngelihat jari tanganku aja tuh nggak kelihatan sama sekali. Tapi karena udah kebelet ya udah aku sambil baca doa, walaupun sebenarnya kan di kamar mandi nggak boleh ya baca doa sambil buang air kecil buru-buru karena lagi datang bulan juga, yang katanya kalau datang bulan wangi kan. Terus ya udah habis itu
aku nggak berani ambil gayung untuk siram karena si sosok ini tuh ada di deket ember yang ada gayungnya. Jadi ya udahlah, abis buang air kecil aku langsung keluar dengan mukaku yang langsung berkeringat. Terus ditanya kenapa, ya gimana, lampu kamar mandinya tuh emang beneran gak nyala. Katanya kalau masuk sensor ada orang otomatis nyala, tapi ini tuh bener-bener gak nyala. Malah kayak buang air kecil tuh ditemenin sama Miske yang aku untuk ngelihat aja udah deh, aku lebih milih buang air kecilnya sambil merem karena ngelihat jari tanganku aja tuh nggak kelihatan saking gelapnya. Oke, terus aku juga pernah punya pengalaman buang air kecil di Alfa. Tapi nggak semua Alfa serem ya, karena beberapa kali juga aku numpang buang air kecil di Alfa di Indo. Itu biasa aja, tempatnya malah kayak bersih, nyaman, nggak ada apa-apa, nggak serem. Cuman ada satu tempat yang emang bangunannya tuh ya bangunannya ya udah kayak rumah tingkat gitu dengan model agak jadul mungkin ya. Terus akhirnya karena aku kebelet, Mbak numpang ke kamar mandi ya. Terus oh iya silahkan, masuk aja. Terus ya udah kan masuk ke dalam, aku lihat yang sebelah itu tulisannya office, yang sebelahnya lagi WC umum. Ya udah aku masuk kan. Pas masuk ternyata kamar mandinya itu panjang, bener-bener kayak lorong panjang. Di dalam kamar mandinya tuh lorong panjang, terus di ujungnya tuh ada satu WC duduk. Di depan WC duduk ada bak yang lumayan gede, dan keadaan kamar mandinya itu basah, ada genangan air kayak apa ya, kayak ya udah nggak kering aja gitu, kayak banyak genangan airnya. Terus gelap, bukan gelap sih, lampunya tuh kayak lampu kuning yang 5 watt gitu ya, agak remang. Pas buka pintu itu udah kelihatan ada perempuan lagi diem aja, tapi cuman kepalanya aja yang muncul kayak di balik tembok gitu, nembus tembok. Kepalanya tuh nongol pas banget di sejajar sama WC duduk. Cuman pas masuk tuh kayak aduh, ada nih, males banget kan. Tapi ya daripada ngompol ya udah buru-buru aja, dan jujur itu pintu kamar mandi nggak aku kunci. Karena takut dan udah kebelet. Ya udah, cuman pintu kamar mandinya cuman aku tutup, langsung aku buru-buru jalan ke WC duduk. Jadi posisinya aku lagi buang air kecil ngebelakangin muka si sosok ini. Terus abis itu aku flash, ya ternyata flash WC-nya tuh nggak nyala. Emang WC-nya juga udah bobrok lah ya, flashnya nggak nyala, mau nggak mau harus disiram dong pakai gayung. Akhirnya pas bangun ternyata kepala itu tuh masih ada. Terus ya udah, terpaksa aku harus siram sambil hadap-hadapan atau sambil aku nengok ke arah si kepala itu, karena si kepala itu masih ngeliatin aku dengan rambutnya yang tebel banget. Terus ya udah aku nyiram sambil nunduk, terus ada suara ketawa kayak hihi, kayak ngeledekin gitu. Terus abis itu ya udah buru-buru nyiram. Makin aku buru-buru nyiram dan aku ketakutan, ketawanya tuh makin kencang. Akhirnya ya udah langsung aku buru-buru lari keluar kamar mandi. Untung waktu itu aku nggak kepleset, dan itu lumayan bikin aku deg-degan 1 atau 2 jam mungkin, karena diketawain sama si sosok ini. Dan aku juga pernah ngalamin, kalau ini bukan kamar mandi lah ya, tapi nggak lama ini aku ngalamin. Jadi lewat sungai lah, naik motor malam-malam gitu lewat sungai, tapi nggak terlalu malam juga, lewat sungai. Terus aku kaget karena kan sungai ini tuh dalam, terus lebar juga kan. Aku kaget, loh kok air sungainya penuh ya tumben, padahal sungai ini dalam loh. Tapi ya udah, mungkin karena habis hujan gede kan sebelumnya, jadi air sungainya penuh.
lagi ngeliatin air sungai sambil naik motor. Di pintu airnya itu aku ngeliat jelas banget ada perempuan lagi duduk di pinggiran sungai sambil nunduk. Rambutnya itu kayak nunduk miring, rambutnya diarahin ke air sungai. Rambutnya tuh gimbal, tapi gimbalnya tuh gede banget. Gimbalnya itu kayak segede tangan gitu. Gimbalnya tuh gede-gede banget, terus aneh banget. Aku langsung teriak, astagfirullahaladzim. Terus yang lagi ngendarain motor tuh nanya kan, ada apaan? Lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Aku nggak berani cerita karena ya aku takut dia ikut gitu, karena dia tahu lagi diceritain. Ya semoga sekarang enggak. Terus abis itu ya udah, alhamdulillahnya dia nggak ikut sampai ke rumah. Tapi nggak tahu juga sih. Ya udahlah ya, sampai di sini aja ceritaku. Mohon maaf kalau nggak serem, karena ya emang nggak serem juga. Aku cuma mau share cerita yang aku alami apa adanya. Jadi makasih banyak untuk kalian yang udah mau denger kisahku.